Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus bin Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat. Yang paling penting bukan hanya sehat fisiknya, tapi juga sehat akal dan pikirannya ya. Waras akal pikirannya. Kalau belakangan ini banyak sekali kalau kita lihat banyak orang-orang yang nggak waras. Terutama buzzer yang kata Ibu Megawati kerjanya hanya memecah belah bangsa. Makanya Ibu Megawati minta agar Pak Prabowo itu membersihkan, menyingkirkan buzzer-buzzer itu ya. Nah, kita ngomongin sekarang ini soal penyidikan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau pinjam istilahnya anak Medan ini memang makin ngeri-ngeri sedap ini. Idiom itu saya pikir paling pas ya untuk menggambarkan apa yang sekarang ini tengah dilakukan oleh KPK. Kendati belum menetapkan siapa yang jadi tersangka, tapi keputusan KPK meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan dan kemudian diikuti dengan pencekalan 3 orang untuk dicegah bepergian ke luar negeri, yakni mantan Menteri Agama Yakul Khalil Qomas dengan staf susnya dan 1 orang lagi yakni pemilik travel umroh dan haji dan umroh yakni Fuad Hasan Masyur ini pemilik travel Maktur ini salah satu travel terbesar ya, untuk umroh untuk jamaah haji dan umroh di Indonesia ya. Jelas keputusan ini saja sudah menyedot perhatian dan biasanya ya kalau orang udah dicekal ini nggak jauh-jauh lagi nanti statusnya akan meningkat ke penyidikan dan jadi tersangka juga lah gitu ya. Kecuali kalau ada faktor-faktor lain yang kita tidak tahu karena ini banyak sekali faktor politiknya, nuansa politiknya sangat kuat gitu ya. Yakul Khalil Qomas itu adalah tokoh kontroversial selama dia menjabat sebagai Menteri Agama. Dan jangan lupa dia adalah adik kandung dari Ketua PBNU Yahya Stakuf. Dan pada waktu ribut-ribut dulu pansus kuota haji ini, bahkan ini coba ditarik oleh Ketua PBNU Yahya Stakuf bahwa ini adalah persoalan personal di antara PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar dengan dia sebagai Ketua Umum PBNU. Jadi karena kenapa diperiksa oleh pansus sampai dibentuk pansus ya karena katanya Menteri Agamanya itu adalah adik kandung dia begitu. Makanya kemarin-kemarin ini ketika ditanya oleh wartawan Muhaimin Iskandar yang sekarang jadi Menko, dia menyatakan dia tidak mau berkomentar soal urusan itu. Walaupun dia tadinya adalah ketua tim pemantau haji ya untuk DPR untuk haji 2024. Sementara Fuad Hasan Masrur itu adalah salah satu yang saya sebut tadi pemilik travel terbesar di Indonesia. Dia juga adalah politisi Partai Golkar dan dia juga ini mertua dari Menteri Pemuda dan Olahraga Tito Aryo Tejo. Jadi dia ini juga bukan tokoh sembarangan ya, bagian dari elit politik di Indonesia. Setelah itu KPK juga mengaku telah melakukan penghitungan internal yang angkanya katanya telah didiskusikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan kerugian negara itu mencapai di atas 1 triliun. Dari mana hitung-hitungannya nanti kita akan bahas ya. Jadi ini adalah kasus besar yang bisa masuk ke Liga Korupsi Indonesia. Sebuah peringkat korupsi yang jumlahnya sangat besar dan angka kerugian negaranya mencapai triliunan. Kalau masih miliaran udah nggak bisa masuk ini. Angkanya karena ini udah tembus hampir 1.000 triliun ya, ini terutama yang di Pertamina. Nah, pernyataan yang terbaru dari KPK itu KPK juga tengah memburu tokoh yang memberi perintah pembuatan SK Menteri Agama sehingga kemudian diputuskan membagi kuota tambahan haji 2024 sebesar 20.000 itu menjadi apa? Menjadi hanya dua bagian ya. Haji khusus atau ONH plus mendapat bagian 50% dan haji reguler juga mendapat tambahan 50%. Jadi masing-masing ini mendapat porsi yang sama besarnya 10 atau jumlahnya 10.000 jamaah. Padahal ketentuan undang-undangnya dan juga kesepakatan Kementerian Agama dengan Komisi 8 yang membidangi masalah haji ini di DPR, pembagian kuota haji reguler dan haji khusus itu pembagian kuotanya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Artinya dari kuota haji tambahan 20.000 itu pembagiannya harusnya ONH plus itu mendapat tambahan hanya 1.600 jemaah dan haji reguler 18.400 jemaah. Nah, ini kan berkaitan dengan banyaknya antrian di jemaah haji reguler. Kalau jemaah haji khusus itu apalagi kalau bisa dapat yang furoda kan tahun ini mendaftar, tahun ini juga berangkat. Dan kabarnya juga kemarin itu tahun 2024 itu banyak juga yang seperti itu ya. Walaupun tidak disebut furoda karena kan tidak dapat izin dari pemerintah Arab Saudi, ini mereka bisa mendaftar tahun ini dan langsung berangkat.
Ini kan bayangkan, ini sudah tidak amanah juga, ini kan khianat ya namanya kepada rakyat Indonesia, terutama rakyat kelas bawah yang mereka hanya bisa berangkat haji menggunakan jemaah haji reguler dan itu nunggunya sampai 40 tahunan ini untuk di Sulawesi Selatan. Nah, puncaknya ini pernyataan dari Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Polisi Asep Guntur Rahayu menyatakan mereka ini sekarang tengah mengejar siapa yang memberi perintah Menteri Agama sehingga Menteri Agama itu nekat dan berani membuat SK yang melanggar ketentuan undang-undang dan kesepakatan antara Komisi 8 DPR RI soal pembagian kuota haji itu. Ada yang menyusun SK itu kemudian istilahnya disodorkanlah kepada yang bersangkutan untuk ditandatangani. Nah, ini yang kami sedang dalami, kata Asep Guntur Rahayu itu di Jakarta pada hari Selasa kemarin ya, tanggal 12 Agustus 2025. KPK, kata Asep, juga sedang mengusut adanya pembuatan surat keputusan Menteri Agama yang dibawa oleh Yakul Khalil Qomas ketika memenuhi panggilan lembaga anti rasuah. Oh, rupanya ada suratnya yang dibawa kemarin ya. Memang dia membawa map kalau tidak salah waktu diperiksa di KPK itu. Dan surat itu menjadi salah satu bukti adanya penyimpangan kuota haji pada tahun 2024. Tentunya kami harus mencari bukti-bukti lain yang menguatkan dan juga kami akan memperdalam bagaimana proses dari surat keputusan itu terbit. Asep mengatakan para penyidik tengah mendalami keterlibatan Yakut dalam pembuatan surat keputusan menteri itu. Nah, kenapa ya kok masih di dalam ya surat keputusan itu? Berarti ada kekuatan lain gitu yang membuat surat keputusan dan dia tinggal tanda tangan. Tapi kan dengan sebagai seorang menteri dia juga harusnya sebelum tanda tangan dia harus membaca dengan detail surat itu apakah kemudian ini sudah sesuai dengan aturan yang ada gitu. Yang jelas ya ini Yakut memang menandatangani soal kuota itu. Dan Asep juga mengungkapkan jika dokumen ini umumnya dibuat oleh seorang pejabat sekelas menteri atau di bawahnya. Ya konsepnya draftnya itu dibuat oleh menteri. Maksud saya yang buat draftnya itu untuk para bawahan menteri, tapi kemudian kan pasti dibaca oleh seorang menteri. Nah, yang bersangkutan apakah memang merancang SK itu sendiri atau SK itu sudah jadi, ini yang sedang kami dalami. Nah, ini menarik ini ya. Siapa yang bisa memerintah Menteri Agama atau menyodorkan SK yang kemudian ditandatangani oleh Menteri Agama itu? Ini kalau kita ngomong struktur ya, secara struktur. Yang bisa memerintah Menteri itu ya hanya Presiden di atasnya ya. Ada Menko lah ya, ada Menko. Tapi kan Menko itu kalau biasanya ini non portofolio, jadi nggak langsung terlibat langsung secara detail kecuali memang di eranya Pak Prabowo ini semua sekarang dikoordinasikan oleh Menko. Tapi di masa yang lalu itu ya langsung presiden menteri itu ya. Karena Menko hanya non portofolio saja. Dan kita tahu saat itu presidennya adalah Joko Widodo. Tapi kalau kita lihat kronologisnya kan kuota tambahan ini ini merupakan hasil lobby dari Presiden Joko Widodo dan itu diberikan oleh Pangeran Muhammad bin Salman MBS. Ya, karena alasannya Indonesia itu antriannya sangat panjang tadi yang saya sebutkan tadi sampai 40 tahun. Ada 41 tahun malah di Sulawesi Selatan itu. Logikanya Presiden Jokowi pasti ingin mengurangi antrian itu. Ini jadi semacam legacy karena peristiwa tahun 2024 itu akhir masa jabatan dia ya, yang kedua periode. Kan Jokowi udah tahu bahwa dia tidak bisa memperpanjang masa jabatannya sampai 3 periode seperti dia inginkan. Jadi harusnya dia kan bisa nantinya mengklaim lah bahwa dia di akhir masa jabatannya dia sukses mengurangi antrian jamaah haji Indonesia dengan lobby dia kemudian mendapatkan tambahan 20.000 kuota tadi. Jadi kagak aneh kalau dia justru menyetujui pembagian kuota yang jumlahnya untuk ONH Plus itu lebih banyak dan melampaui undang-undang. Ini menurut saya kalau memang itu yang terjadi aneh itu ya. Tapi soal keanehan ini juga makin lengkap soal soal kalau toh katakanlah yang tadi bukan Pak Jokowi. Tapi ini ketika kemarin kita tahu pas Pansus Haji bekerja itu kan Yakul Khalil Qomas Menteri Agama itu keliling ke luar negeri ya. Setidaknya yang saya baca itu dia kalau ke Arab Saudi itu urusannya dengan persiapan jemaah haji tahun 2024. Tapi dia kemudian ke Vatikan, ke Italia, ke Prancis, ke Uni Emirat Arab, bahkan belakangan saya mendengar kabar katanya ke Jepang juga. Saya nggak tahu mana yang benar, tapi yang jelas bahwa Yakul Khalil Qomas itu pada waktu menjelang akhir pansus bekerja, pansus haji DPR kan bekerja sesuai dengan masa jabatannya ya untuk masa jabatan DPR periode 2019 sampai 2024 itu berakhir tanggal 1 Oktober 2024. Jadi Yakut waktu itu belum pulang juga dan sehingga dia ketika diundang dia selalu mangkir.
seorang menteri bisa bepergian lama di luar negeri hanya mungkin karena diperintah atau penugasan dua presiden. Saya kira hanya dua itu saja ya. Nggak mungkin dia pergi tanpa diperintah oleh penugasan dari presiden atau izin dari presiden. Dan kalau izin presiden kan presiden harus memperhatikan untuk tujuan apa dia bepergian. Jadi ya hanya dua itu, kepentingan apa dan dia ditugaskan ke luar negeri dan mengapa kemudian sang menteri itu dapat izin dari presiden. Hanya dua itu saja. Nggak mungkin seorang menteri itu kabur ke luar negeri dalam waktu yang lama tanpa perintah atau izin dari presiden. Apalagi kan itu di akhir masa jabatan Pak Jokowi. Jadi artinya Pak Jokowi juga harus menyusun laporan, semacam laporan pertanggungjawaban kalau dulu ya disebutnya. Dan tentu saja para menteri-menteri itu juga harus membuat laporan kepada presiden gitu. Nah ini kok dia dibiarkan bepergian ke luar negeri, ini kan juga tetap mencurigakan. Dan saya kira harusnya itu didalami juga oleh KPK. Tapi saya kira mungkin itu didalami tapi nggak diungkap dulu oleh KPK. Ini gawat ini kalau udah mulai masuk ke wilayah itu. Ini wilayah-wilayah yang juga lebih ngeri-ngeri sedap lagi kalau yang ini ya. Sudah berani memeriksa Yakult aja, KPK itu udah banyak orang menilai luar biasa. Apalagi kalau dia nanti kemudian banyak desakan diminta juga untuk memeriksa mantan Presiden Jokowi. Nah itu baru seru banget kalau itu ya. Jadi sekali lagi kalau Pak Jokowi memerintahkan Pak Yakult Komas ke luar negeri atau mengizinkan dia ketika dia pamit untuk berkeliling ke luar negeri dalam jangka waktu yang panjang itu aneh. Bukankah Pak Jokowi ini berkepentingan seperti agar yang saya sebut tadi agar antrian jemaah haji Indonesia itu berkurang, lumayan lah ada tambahan 20.000 kuota itu. Dan bukan malah sekarang ini jadi bancaan dari orang Kementerian Agama dengan para travel haji dan umroh itu ya. Kalau kita mundur lagi ke belakang ya soal ini soal pansusnya ya, saya dibaca di Tempo ini. Penyimpangan itu kan penyimpangan kuota haji itu berawal dari temuan panitia khusus angket haji ya. Pansus ini dibentuk setelah tim pengawas haji yang saya sebut tadi dipimpin oleh Muhaimin Iskandar menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan ibadah haji yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Pembentukan pansus ini disahkan melalui rapat paripurna pada Kamis 4 Juli 2024. Pansus menilai Kementerian Agama melakukan pelanggaran dalam distribusi kuota ibadah haji 2024. Salah satu anggota pansus angket haji, Wisnu Wijaya, ini politisi dari PKS ya, menjelaskan bahwa pelanggaran terjadi saat Kementerian Agama menetapkan kuota sebanyak 221.000 untuk haji reguler dan menambah 20.000 kuota tambahan. Kementerian Agama kemudian membagi rata tambahan kuota itu masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan haji khusus. Padahal berdasarkan hasil rapat panitia kerja biaya penyelenggaraan ibadah haji, BIPIH namanya sekarang juga bukan ONH lagi ya, kuota haji 2024 telah ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 6 tahun 2024 sebanyak 241.000 orang. Oh ini rupanya keputusan Presiden ya, bukan undang-undang ya, keputusan Presiden nomor 6 tahun 2024. Pembagian tersebut seharusnya adalah 221.720 untuk haji reguler dan 19.280 haji khusus. Itu kata Wisnu. Jadi kata Wisnu, Kementerian Agama tidak semestinya membagi kuota tambahan ke dalam dua jenis karena pembagian kuota sudah tercantum dalam keputusan Presiden tersebut. Kuota tambahan sebanyak 20.000 sudah termasuk dalam total 241.000 serta telah disepakati bersama Komisi 8 DPR dan Kementerian Agama pada 27 November 2023. Wisnu menuding langkah Kementerian Agama membagi kuota tambahan menjadi dua kategori bisa melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Oh, ada Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji rupanya ya. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh maksud saya. Khususnya pasal 64 karena melebihi batas 8% dari total kuota yang ditetapkan. Dengan demikian pembagian kuota tambahan menjadi masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan khusus melalui keputusan Menteri Agama tidak sah secara hukum karena tidak memiliki dasar regulasi. Selain itu pansus angket haji menemukan 3.500 kuota haji diberi tanpa melalui antrian atau masa tunggu. Nah ini yang saya buat lebih parah lagi ini ya. Ini jelas ada hengki-pengki kalau udah begini. Mereka juga menemukan dugaan manipulasi data dalam sistem komputerisasi haji terpadu Siskohat yang menyebabkan ketidakteraturan jadwal keberangkatan anggota jamaah. Ada anggota jamaah yang jadwalnya dipercepat atau justru ditunda sehingga menimbulkan dugaannya adanya transaksi di luar prosedur resmi. Jadi ini ada yang lain juga ya, padahal sementara KPK hanya fokus ini untuk soal kuota tambahan. Kalau tadi ada yang permainan seperti itu, dipercepat, malah ditunda. Ini zolim betul ini kalau sampai menunda dan sebagainya. Mempercepat pun dengan kalau kemudian dapat hengki-pengki, dapat uang suap, ya itu pasti betul-betul uang haram. Sementara kalau menunda orang yang sudah dalam antrian itu betul-betul zolim ya.
Jadi sudah jahat, sudah korup dan zalim pula ini ya. Jadi kelihatannya hasil kerja dari KPK ini nggak bakal jauh-jauh dari pansus haji. Hanya saja bedanya pansus tidak bisa mendatangkan dan memeriksa Yakult, sementara KPK telah memeriksa Yakult dan bahkan mencekalnya. Dugaan KPK juga sama, yakni ada permainan dalam pembagian kuota haji. Ya, tapi kalau KPK hanya khusus kuota haji, sementara tadi ada permainan-permainan lain di Siskohat ya. Sejauh ini KPK telah mencekal satu orang seperti saya sebut tadi, Fuad Hasan Masrur, pemilik travel Haji Umroh Maktur. Tapi kata Ketua KPK Setio Budianto itu sebenarnya jumlahnya itu ada puluhan, ada sepuluhan lah kata Setio Budianto itu ketika dia berbicara di UGM Jogja. Jadi ini kalau menurut Setio Budianto ya sekitar sepuluhan travel yang mendapat limpahan rezeki haram, rezeki nomplok tapi haram karena pembagian kuota haji tambahan. Ya jumlahnya tadi menyesuaikan dengan besar kecilnya dari travel itu. Tapi kalau menurut PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu, jumlahnya itu ratusan travel yang menerima limpahan kuota haji tambahan. Dan berapa kuota yang mereka dapat itu sesuai dengan besar kecilnya travel. Sama ya, tapi yang tadi nyebut Pak Setio 10-an, ini ratusan. Dengan memberi kuota haji tambahan sejumlah oknum kemenak itu mendapat fee dari travel haji berkisar antara 2.600 sampai 7.000 US dollar. Jika dirupiahkan ini berkisar 42 juta sampai 113 juta. Kalau kita ambil apanya ya, bagi dua lah gitu pertengahannya itu angkanya berapa ini? Antara 42 itu 98 jutaan lah ya. Kalau kita ambil rata-rata 98 juta saja dikalikan 10.000 itu angkanya bisa tembus 980 miliar. Sementara hitung-hitungan KPK kan lebih dari 1 triliun atau di atas 1 triliun. Masuk akal sih saya kira ya hitungannya ya. Itu kan baru hitungan duitnya, belum ini dampaknya. Ini adalah soal kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam hal ini penyelenggara haji dan juga kepercayaan pemerintah Arab Saudi terhadap pemerintahan Indonesia. Kemarin sempat ada kabar bahwa akan dikurangi kuota haji gitu, tapi kebelakangan kemudian dibantah ya. Bayangin dia gimana nggak dikurangi ya, dikasih kuota tambahan aja karena mengeluh antrian panjang malah dipakai untuk bancaan oleh mereka nyebutnya oknum Kementerian Agama. Kita sebutnya ya apa ya, pejabat di Kementerian Agama lah, jangan pakai oknum gitu. Ini eufemisme juga ini ya. Jadi gimana ya negara dikelola seperti ini kalau para pejabatnya itu tidak amanah, bahkan Kementerian Agama yang harusnya ini Kementerian Urusan Surga. Jadi malah memang antara surga dan neraka itu tipis banget gitu ya. Kita salah-salah melangkah itu bukannya masuk surga malah bisa masuk neraka. Dan kalau dia sudah berani membisniskan, mengkorupsi uang dari para jemaah haji yang jelas ini disebut sebagai tamu Allah, saya kira mereka ini kalau masuk neraka juga kerak yang paling terdalam dari neraka ya. Nauzubillahi min dzalik. Saya Hifzul Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.